perkenalan dulu Pak, namanya Bapak siapa dan mengajar mapel apa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Febri Prasetyo. Biasanya anak-anak manggilnya Pak Febi. Ngajarnya sejarah Indonesia dan juga sejarah minat kelas IPS. Pertanyaannya, apa kesulitan mengajar angkatan 37? Kesulitan mengajar angkatan 37 ya? Iya, Kesulitan mengajar angkatan 37 itu lebih ke sebenarnya kalau di kelas 10, saya ngajar mereka di kelas 10, mereka masih oke. Tapi ketika di kelas 11 ini yang ketika pandemi yang akhirnya menyebabkan kesulitannya di situ. Tidak ada tatap muka, tidak ada interaksi, akhirnya tidak ada kedekatan antara guru dengan murid di kelas 11. Di kelas 12 saya tidak mengajar, tapi overall ngajar 37 the best. Anaknya asik-asik, terus manut-manut juga, kasih tugas mereka kerjakan dengan baik. Sudah itu aja. Baik Pak, terima kasih banyak Terima atas kasih. jawabannya. Baik Bu, kita perkenalan dulu. Boleh tahu namanya dan mengajar pelajaran apa serta posisinya di sekolah? Nama saya Rimin Taju, pemegang mapel PPKN. Kebetulan saya mendapat amanah sebagai wakaf kesiswaan mulai tahun 2019. Lalu untuk pertanyaannya, apa sih Bu yang membedakan angkatan 37 dengan angkatan yang lain? Yang jelas, angkatan 37 yang sekarang sudah lulus ya, sudah purna, itu adalah angkatan yang diterima 3 tahun yang lalu sebagai siswa SMA Negeri 16 Surabaya, di masa saya sebagai wakaf kesiswaan. Dan pastinya banyak bedanya. Begitu di awal saya diberi amanah sebagai wakaf kesiswaan, di tahun berikutnya musibah melanda kita semua, ya, khususnya juga di Indonesia, yaitu wabah pandemi COVID. Sehingga banyak sekali kegiatan baik intra maupun ekstra itu harus mengkondisikan, menyesuaikan dengan masa pandemi. Dan alhamdulillah di detik terakhir, ya, anak-anak semua yang 3 tahun yang lalu diterima ya di masa normal, sekarang sudah menuju ke masa endemi, bisa melaksanakan khususnya kegiatan purnawiyata yang 3 tahun yang lalu itu di akhir bisa terlaksana. Luar biasa anak-anak semua. Jadi angkatan kalian di sini bisa dikatakan mengalami banyak hal ya yang mungkin tidak dialami oleh kakak kelas kalian, bahkan juga adik kelas kalian. Patut kita syukuri di tengah keterbatasan ya, di masa pandemi kalian bisa menorehkan prestasi yang luar biasa. Dan harapan putri ya, mewakili sekolah, mewakili lembaga, kalian tetap terus menjaga ya nama diri sendiri, nama keluarga ya, kemudian nama alma mater, masyarakat, bangsa dan negara. Semoga kita semua sehat selalu ya, dan sukses untuk kalian semua. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Yes. Sudah pas? Oke Bu, perkenalan dulu. Namanya siapa dan mengajar pelajaran apa? Iya, Ibu Bu Fitri ya. Bu Fitri biasanya kalau anak-anak memanggil nama lengkapnya Bu Fitri ya. Saya mengajar mata pelajaran biologi di kelas 11 dan kelas 12. Baik, pertanyaannya, apa harapan Ibu untuk angkatan 37 ke depannya? Tentunya sebagai guru, kamu adalah generasi penerus di luar sekolah ini. Berarti harus membawa nama baik sekolah. Jadi yang sudah alumni lulusan, baik itu yang angkatan 37 ya, itu yang diterima di jalur SNM maupun SBMPTN, berarti nanti di perguruan tinggi menunjukkan bahwa alumni SMA Negeri 16 itu alumni generasi yang cerdas. Berarti bagaimana untuk menunjukkan generasi yang cerdas, dalam hal apa aja Ibu harapkan? Yang jelas yaitu akhlaknya baik, kemudian memberikan prestasi yang baik, yaitu ditunjukkan dengan apa? Ditunjukkan dengan nilai-nilai yang diperoleh di perguruan tinggi itu yang terbaik, sehingga nanti membawa nama sekolah. Inilah alumni SMA Negeri 16 untuk membawa adik-adik kelasnya masuk di perguruan tinggi itu nanti akan memberikan
lebih dari apa yang diharapkan kakaknya. Itu harapannya ibu. Semua guru saya kira mengharapkan seperti itu. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih banyak atas jawabannya juga. Iya. Itu aja? Iya, Cukup? cukup. Iya. Oke, jadi perkenalan dulu, namanya siapa dan dari kelas mana? Halo, aku Nadia Farsafifa dari kelas 12 IPA 2. Oke Nadia, pertanyaannya adalah apa yang bikin kamu senang saat bersekolah di 16? Yang bikin aku seneng sekolah di 16 itu pastinya bisa ketemu sama teman-teman baru ya, yang punya beda banget karakternya sama aku. Jadi aku punya kayak suasana baru di sekolah SMA ini. Terus kebetulan juga di SMA ini aku kayak pertama kali join OSIS. Jadi kayak aku ketemu sama teman-teman yang udah susah seneng bareng sama aku, kerja bareng sama aku. Jadi aku punya keluarga baru di 16 ini. Oke, makasih banyak ya waktunya Nadia. Oke, perkenalan dulu namanya siapa, sama kelasnya mana? Perkenalkan, nama aku Rahmani Hidayah dari kelas 12 IPS 2. Oke, jadi pertanyaannya, apa tempat yang sering kamu kunjungi di 16 dan apa alasan kamu suka ke tempat itu? Tempat, kalau menurut aku sih gazebo ruang guru ya, karena tempatnya itu kayak adem aja gitu, terus ngeliat ikan-ikan gitu, kayak adem aja, suka suasananya. Udah. Oke, perkenalan dulu, namanya siapa, dari kelas mana? Aku Azana Ziva dari 12 IPA 6. Aku Lucy dari Anissa dari 12 IPA 6 juga. Oke, jadi pertanyaannya, apa sih sesuatu yang ngingetin kalian sama 16? 16agers, supporternya. Sama sih Kak, kayak pas ngeribun, terus kayak Korea kertasnya, terus 3D-nya kayak gitu-gitu sih. Bagian pas DBL kemarin. Ada lagi yang lain? Oren. Iya, oren. Ya bener banget oren. Sama baju kotak-kotaknya kayak apa. Bener. Oke deh, terima kasih ya. Makasih. Oke, sebelumnya perkenalan dulu, namanya siapa dan dari kelas mana? Nama aku Resmonada Resdo, biasa disapa Ares, aku dari kelas 12 IPA 4. Oke, pertanyaannya adalah event apa yang paling kamu tunggu-tunggu tapi nggak jadi karena pandemi? Event dari sekolah ini nggak maksudnya? Iya. Yang paling ditunggu-tunggu udah jelas itu ya, pentas seni dari SMA 16, klasikal. Karena emang dari setiap tahunnya, setiap 2 tahun sekali, jadi emang klasikal kan diadain 2 tahun sekali. Tapi memang, dan kebetulan tahun kemarin 2020 kalau nggak salah, nggak bisa 2021 sih, nggak bisa diadain emang karena ada pandemi itu kan. Sementara emang teman-teman kan juga ya antusias juga kalau ada klasikal, jadi kalau nggak diadain tuh bener-bener kayak eman banget gitu. Iya. Kamu pengen tunggu-tunggu tapi ternyata nggak jadi karena ada pandemi. Iya, karena juga kan klasikal tuh seru kan, jadi kayak ngundang orang luar juga. Terus sebelum ada, kan diundang ada artis juga, dan sebelum ada artis itu kayak dikenalin 16 kayak gimana, ekstrakurikulernya kayak gimana, itu menurut aku seru banget gitu loh. Jadi kalau nggak diadain tuh eman gitu sih, cuman ya karena emang ada pandemi jadi mau gimana. Oke deh, kalau gitu makasih ya Res. Iya, sama-sama. Nama kalian siapa, dari kelas mana? Nama aku Nina dari kelas 12 IPA 8. Nama aku Karin dari 12 IPA 8. Oke, jadi pertanyaannya buat kalian nih, apa hal yang pengen kalian lakuin di 16 tapi belum kesampaian? Klasikal. Yang Aku belum pernah ngerasain klasikal di 16. Ada klasikal. Oke, kalau selain klasikal mungkin ada hal lain yang kalian pengen banget lakuin? Hari Kartinian. Fashion show-nya. Ngeliat-liat kayak gitunya, lomba-lombanya. Kalau Nina? Apa ya? Aku sekolah di 16 bentar doang masalahnya, jadi nggak ngerasain apa-apa. Jadi semuanya deh. Oke. Oke deh, makasih banyak ya Rek atas waktunya. Ya, sama-sama. Sama-sama. Oke, jadi perkenalan dulu, namanya siapa, dari kelas mana? Oke, namaku Sazada Rakanugra. Aku dari kelas 12 IPA 5. Pertanyaannya adalah, apa hal paling berkesan, apa pengalaman paling berkesan di 16 yang pernah kamu alami? Apa ya? Kayaknya MPLS deh. Soalnya Mas, permisi, ini gugus 1. Oh iya bro, ini gugus 1. Kamu juga gugus 1 tak? Oh iya, aku juga gugus 1. Ini sebarang aja masuknya. Oke. Ngalir. Reza bro. Oh oke, Isas. Bisa. Kon mari ki nak nih. Aku mau les ya kok. Kon gak gelem basketan nak gorset dah. Ah, saiki. Iya, saiki lah. Sikat gas. Ayo, gas ae wis. Pick it up, pick it up, pick it
see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex on. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like. Yes. Halo guys. Oh, ya, halo Mas. Kalian Halo Mas. siswa baru ya? Iya, baru. Aku tadi lihat kalian mainnya bagus banget dua-duanya. Kalian ada ketertarikan gitu nggak buat ikut ekskul basket? Boleh Mas, boleh banget. Kenalin, aku Fian. Reza Mas. Aku Isas Mas. Latihan basketnya apa? Biasa. Paling yo nek apa ya ini? Fisik, gayu, barno syuting bareng ngono ki. Ono alumni gak? Pakai cek. Untung awak tergerak. Ayo. Aku KP-nya di Wedok sih. Kan ket mau di dulu. Iya. Pas kan? Pulang ya? Oh jualnya langsung deh. Iya aku juga udah pesen kok. Depan. Udah duluan ya. Udah. Kat. Apa? Kamu mau langsung pulang? Iya nih udah di depan. Buru-buru nggak? Enggak sih, bisa dibuat nunggu. Kenapa? Aku mau ngobrol bentar sih. Bisa nggak? Boleh. Soalnya. Oke. Kamu mau nggak jadi pacarku? Mungkin? Dengan kau bertugas mencuci di setiap hari Kamis, itu bagus. Iya. Macam gitu. Tunggu. Apakah itu makanan seperti yang diinginkan? Ayo, keluarkan gini, keluarkan. Santai. Tapi aja sange lagi sih. Terus aku no comment. Gelap mo. No comment. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah warga negara Jepang, dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Berikut ini adalah timeline perjalanan bagaimana warga Jepang dan juga dua warga negara Indonesia positif corona ini kemudian bertemu hingga akhirnya tertular virus corona. Kita akan lihat bersama, ini dia. Ini dikutip dari Malaysia Mail, Direktur Jenderal Kesehatan Kementerian Kesehatan Malaysia, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, menyebutkan bahwa warga Jepang yang positif corona memiliki histori perjalanan ke Jepang pada Januari. Kita lihat bersama, ini dia, pada Januari.
get you up and going out of bed. And don't stay awake for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. And don't stay awake for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. And don't stay awake for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. And don't stay awake for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. Don't stay awake for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. And don't stay awake for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. And don't stay awake for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. And don't stay awake for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. Don't stay awake for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. And don't stay awake for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. And don't stay awake for too long, don't go to bed. I'll make a Don't stay awake for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. And don't stay awake for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. And don't stay awake for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Sumpah gila. Anjir. Pak, berangkat. Oh iya, hati ya. I'd probably break down and cry.
semangat ya hari pertama ngajar hibrid. Iya nih Pak, deg-degan banget udah lama nggak ngajar di kelas. Sekarang hari pertama pas banget ngajar di kelas nih. Doain ya Pak ya. Iya, semangat. Thank you. Afternoon guys. Well, I think today is very hot, right? You think so? It is so hot like me. Seriously, right? Huh? So, what should we learn today? Anyone remember on our last material? None of you? Well, you're still young, seriously, and you're already being forgetful. You're like an old man, seriously. You're like an old man forgetting season. Right? Nothing? Okay. So our material today is about exposition text. So we know that exposition text belongs to the scientific text. And it is complex. You need to do research before you create the text. So in exposition text, it is mostly based on the writer's opinion. So we know that the writer choose the topic that he or she wants to create, and then after that, he or she or the creator or the author needs to find some sources so that they can do research about the topic that they are going to be talking about. And in exposition text, it is divided into two parts and three main structures. So the first one. Nih Bang. Oke. Bang. Aku? Yoi. Esas. Zah. Esa. Bentar. Ini ada pengumuman kita offline minggu depan ya? Hah? Serius? Wih. Serius beneran? Anjir. Gak mau. Nggak seru banget nggak sih? Kelas 12 offline. Iya. Terus nyaman online. Iya, kita bakal belajar terus nggak kayak kelas 10. Kalian siap UTBK tak? Enggak sih, belum. Nah, kan lah sering dolan mbak aku sih. Kan nggak tahu belajar anjir. Kamu ya lo be? Oh ya, lumayan lah. Ya cuma belajar dikit gitu mas. Belajar dikit. Kalian nggak ada niat apa? Belajar bareng gitu tak? Ya boleh. Ya kalau gitu ya di rumah be aja. Ajarin apa ya? Siap. Aku juga ajarin, aku nggak bisa fisika. Kalian jangan main terus ya tapi ya. Iya, oke. Jadi kita sama Zoom session gimana? Boleh. Iya udah boleh. Tiap malam ya. Oke. Sampai UTBK. Ya. Iya udah boleh. Ayo. Oke. Full belajar. Kita beneran ya harus lolos SBM pilihan pertama. Amin. Harus lihat ya. Deal. Oke, deal. Deal. Oke anak-anak, sekarang kita sudah memasuki ujian hari kelima. Saya harap kalian sudah lebih baik dalam mempersiapkan ujian dan juga lebih santai begitu ya.
Ayo, contoh. Slang, I speak it every day. I'm trying to get it poppin' each and every way. It's one nation under goons. My goons are stripping all these cats down in the under rules. Rules, 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 rules. Narco. Selama ini ku nanti yang ku berikan datang berbalik, tak kunjung pulang. Apapun yang terbilang di daftar pamrihku seorang, telat ku sadar hidup bukanlah perihal mengambil yang kau tebak. Sedikit air yang ku punya milikmu juga bersama. Bisakah kita tetap memberi walau tak suci? Bisakah terus mengobati walau membiru? Cukup besar untuk mengampuni, untuk mengasihi, tanpa memperhitungkan masa yang lalu. Walau kering, bisakah kita tetap membasuh? Kita bergerak dan bersuara, berjalan jauh, tumbuh bersama. Sempatkan pulang ke beranda untuk mencatat hidup dan harganya. Bisakah kita tetap memberi walau tak suci? Bisakah terus mengobati
kembali, ku temukan makna hidupku di sini. Pak, lain sudah nunggu. Oh, oke. Cobalah kamu ngaca tuh bibir balapan lo, daripada gigi lo kayak kelinci. Cici, yang ini udah gendut suka marah-marah. Kau cacing kepanasan, tapi ku tak peduli. 1, 2, 3. Anjay. Kamu sangat berarti, istimewa di hati, selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Ketika kesepian menyerang diriku, gak enak badan resah.